Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai filsafat umum. Ciri utama filsafat modern dibanding abad pertengahan dan klasik. Filsafat klasik fokus pada kosmos dan pencarian kebenaran universal, seperti yang dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat abad pertengahan didominasi oleh pemikiran teologis, menggabungkan filsafat dengan agama terutama melalui sintesis filsafat Yunani dan teologi Kristen, misalnya Thomas Aquinas. Filsafat modern lebih kritis dan independen dari agama, fokus pada manusia atau humanisme, metode ilmiah, dan epistemologi. René Descartes misalnya menekankan keraguan metodis dan pemikiran rasional. Kritik René Descartes terhadap metafisika. René Descartes mengkritik metafisika tradisional karena dianggap terlalu spekulatif dan memiliki landasan epistemologis yang kokoh. Ia memperkenalkan metode keraguan radikal atau metodik dogma untuk membangun fondasi pengetahuan yang pasti. Descartes memulai filsafatnya dengan cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada, yang menempatkan subjek berpikir sebagai dasar realitas. Positivisme dan dialektika dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme berasal dari Auguste Comte. Metode ini hanya menerima fakta yang dapat diverifikasi melalui pengalaman indrawi dan eksperimen ilmiah. Segala hal yang di luar pengalaman dianggap spekulatif. Dialektika berasal dari Hegel dan Marx. Metode ini menekankan perkembangan pengetahuan melalui kontradiksi, perubahan, dan sintesis. Pengetahuan diperoleh dari konflik antara tesis dan antitesis yang menghasilkan sintesis. Teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Korespondensi kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan realitas. Contoh, salju itu putih, benar jika salju memang putih. Koherensi kebenaran adalah konsistensi logis dalam sistem pemikiran, atau suatu pertanyaan benar jika tidak bertentangan dengan pernyataan lain dalam sistem tersebut. Pragmatisme kebenaran adalah apa yang bermanfaat dan dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan. Misalnya, teori benar jika membantu menyelesaikan masalah. Realisme dan idealisme tentang hakikat pengetahuan. Realisme pengetahuan adalah representasi dari realitas objektif di luar pikiran manusia. Dunia luar ada secara independen dari persepsi kita. Idealisme pengetahuan tergantung pada pikiran atau kesadaran manusia. Realitas adalah konstruksi mental atau ide. Paham ontologi. Materialisme realitas sejati adalah materi, segala sesuatu termasuk pikiran adalah hasil dari proses material. Idealisme realitas utama adalah ide atau kesadaran, bukan materi. Dualisme realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu materi fisik dan pikiran non-fisik. Pluralisme realitas terdiri dari banyak jenis substansi atau elemen yang tidak dapat direduksi menjadi satu jenis saja. Argumen materialisme dan idealisme tentang realitas sejati. Materialisme segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran dapat dijelaskan oleh proses fisik dan hukum alam. Idealisme realitas sejati tidak dapat dipisahkan dari pikiran atau kesadaran. Dunia material hanyalah manifestasi dari ide atau pikiran. Dengan empirisme tentang sumber pengetahuan. Empirisme pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, bukan akal. Menurut empirisme, akal hanya mengorganisasi informasi yang diperoleh melalui indera, tetapi tidak menciptakan pengetahuan baru. Kedudukan akal memiliki peran sekunder. Ia bekerja dengan data yang diberikan oleh pengalaman. Kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera rentan terhadap ilusi dan kesalahan persepsi, misalnya fata morgana, terbatas pada apa yang dapat diamati langsung. Kelemahan akal cenderung spekulatif tanpa basis pengalaman, berisiko membangun sistem yang tidak sesuai dengan kenyataan. Objektif dan nilai objektif. Nilai subjektif, nilai bergantung pada
persepsi, emosi, atau preferensi individu. Contoh, makanan ini enak adalah nilai subjektif karena bergantung pada selera pribadi. Nilai objektif, nilai tidak bergantung pada individu, tetapi ada secara universal atau independen. Contoh, keadilan dianggap sebagai nilai objektif karena berlaku di berbagai konteks budaya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a